Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan membawakan presentasi terkait konsep analisis masalah, manajemen sumber daya manusia, juga konsep dan analisis masalah dari studi kasus Tekno. Di sini karena keterbatasan waktu yang saya punya, saya akan berusaha menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, kita langsung masuk. Oke, kita masuk ke agenda pembahasan. Di sini agenda pertama adalah konsep manajemen sumber daya manusia, yang kedua strategi manajemen sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah analisis masalah dan solusinya. Oke, kita masuk ke MSDM. MSDM itu apa sih? MSDM adalah sumber daya manusia yang isinya itu adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan. Jadi, MSDM sendiri itu adalah suatu hal yang terkait dengan perencanaan, organisasi, dan perekrutan dari karyawan-karyawan atau sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, lalu ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya pertama yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, menghargai dan memperhatikan kebutuhan manusia, keadilan dalam perlakuan upah dan kesempatan, keseimbangan antara kepentingan organisasi dan karyawan. Jadi kita sebagai manajer MSDM kita harus menempatkan orang di posisi yang tepat supaya pekerjaan jadi lebih mudah dan tujuan perusahaan tercapai. Nah, tujuan MSDM sendiri apa sih? Pertama, itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kerja karyawan itu sendiri. Kedua, menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengembangkan potensi, keterampilan, motivasi karyawan, menjaga hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, mencapai tujuan organisasi sekaligus memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Nah, fungsi MSDM di sini ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Di sini menentukan kebutuhan tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Kita menentukan struktur atau pembagian kerja dan wewenang karyawan. Lalu ketiga ada pengarahan, directing atau leading, memberi motivasi, kepemimpinan, serta komunikasi agar karyawan bekerja efektif dan produktif. Lalu yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling, mengevaluasi kinerja, memastikan semua sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, ini adalah fungsi MSDM guys. Jadi keempatnya ini adalah fungsi-fungsi MSDM yang terjadi dan ada untuk pastinya mencapai tujuan perusahaan guys. Lalu ada ruang lingkup dari MSDM. Ruang lingkup MSDM itu pertama itu ada recruitment and selection, yang kedua ada training and development, yang ketiga ada performance management, selanjutnya ada compensation and benefit, selanjutnya ada employee relation, last one is occupational safety and health. Oke, kita masuk ke strategi MSDM. Strategi MSDM adalah strategi manajemen sumber daya manusia, rencana jangka panjang. Nah, kita sebagai manajer perusahaan bagian MSDM pasti kita harus merancang jangka panjang guys, guna untuk memastikan kinerja atau pekerja-pekerja di perusahaan itu kerjanya kompeten, mereka termotivasi, dan mereka selaras dengan visi misi perusahaan atau tujuan organisasi. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis strategi MSDM. Jenis-jenis strategi MSDM, yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Kita harus menarik dan memilih calon yang terbaik sesuai dengan kebutuhan sudah pasti. Yang kedua ada pelatihan. Nah, pelatihan ini kita akan meningkatkan kemampuan dan potensi dari karyawan. Lalu setelah karyawan biar lebih semangat lagi, kita pasti adakan kompensasi dan penghargaan gitu, guna memotivasi karyawan. Selanjutnya ada penilaian kinerja.
kita mengukur hasil kerja mereka nih, lalu kita berikan umpan balik gitu. Kalau hasilnya kerjanya bagus, kita kasih reward. Kalau kerjanya masih butuh evaluasi, kita kasih arahan. Lalu ada hubungan karyawan atau retensi and engagement. Kita menjaga komunikasi baik nih dan kerjasama yang harmonis sama karyawan. Yang terakhir itu ada transformasi digital SDM. Ini kita mulai memberitahu bahwa teknologi itu kan semakin berkembang, jadi kita memanfaatkan teknologi HR untuk efisiensi kerja kita. Oke, lalu ada pendekatan dalam strategi MSDM. Pertama, pendekatannya itu adalah ada proaktif. Ini kita merencanakan kebutuhan SDM ke depan. Yang kedua ada integratif, menyatu dengan strategi organisasi. Yang ketiga ada berkelanjutan, fokus pada pengembangan jangka panjang. Yang terakhir ada humanistik, menghargai dan memperhatikan kebutuhan manusia. Nah, jadi dalam strategi MSDM ini tuh ada 4. Mungkin ada perusahaan yang memilih 1 di antara 4, 2 di antara 4, atau bahkan mereka menerapkan semuanya. Ada perusahaan yang lebih cenderung memperhatikan karyawannya, itu adalah strategi humanistik. Nah, humanistik. Terus ada juga yang perusahaan itu fokus ke visi jauh ke depan, itu adalah strategi yang berkelanjutan seperti itu, guys. Nah, di sini kita masuk ke analisis masalah dan solusinya. Pertama, masalah-masalah di MSDM itu ada masalah dari kinerja karyawan, kedua masalah pelatihan dan pengembangan, yang ketiga masalah retensi dan turnover karyawan. Oke, kita masuk ke masalah pertama, itu masalah kinerja karyawan. Seperti ini saja. Oke. Masalah produktivitas menurun dan kurang motivasi. Penilaian kinerja tidak objektif. Nah, ini sering terjadi nih, penilaian kinerjanya tidak objektif, terus juga produktivitas dari karyawan itu mulai menurun. Nah, solusinya kita bisa gunakan penilaian berbasis KPI atau Key Performance Indicator dan data. Jadi ini guna untuk memotivasi karyawan supaya mereka mau lebih produktif lagi. KPI ini seperti target, guys. Ketika mencapai tujuan nanti akan ada bonus, ada reward seperti itu. Nah, berikan umpan balik dan penghargaan itu rutin. Jadi jangan lupa memperhatikan karyawan. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan transparan. Ini dia budaya yang adaptif dan inovatif gitu, guys. Jadi karyawan nyaman, mereka juga jadi lebih senang bekerja gitu. Lalu masalah pelatihan dan pengembangan. Masalahnya itu kurang pelatihan yang berkelanjutan. Materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan kerja. Solusinya kita lakukan analisis kebutuhan pelatihan, training needs analysis. Terapkan e-learning dan coaching system, evaluasi hasil pelatihan secara berkala. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan pelatihannya itu seperti apa, yang mereka butuhkan itu seperti apa, harus spesifik, guys. Jangan sampai kita kasih pelatihan yang salah, jadi mereka kerjanya apa, yang dilatih apa gitu. Jadi merekanya jadi kekurangan pelatihan. Nah, terus kita tetap terapkan e-learning dan coaching system. E-learning itu supaya kita meminimalisir pengeluaran, dan coaching system itu adalah pelatihan dengan atasan gitu. Lalu setelah itu ada evaluasinya. Oke, masalah yang ketiga itu adalah masalah retensi dan turnover karyawan. Masalahnya itu tingkat keluar masuknya karyawan tuh tinggi. Itu adalah turnover, guys. Kurangnya peluang karir. Oke, solusinya kita kembangkan karir path dan jenjang promosi yang jelas. Bangun budaya kerja positif dan kepemimpinan yang suportif. Tingkatkan engagement karyawan melalui komunikasi terbuka. Jadi kita kembangkan karir path. Karir path itu aku gambarkan simpelnya itu sebagai birokrasi ya, dimana bawah itu ada misalkan karyawan staf biasa, nanti ada staf operator, nanti ada manajer A, manajer B, terus CEO, bla bla bla. Nah, birokrasi itu kita beritahu kepada karyawan, kita pampang dengan nyata supaya karyawan termotivasi bahwa oh, perusahaannya punya birokrasi. Kalau kita bekerja dengan baik, ada kemungkinan ketika mungkin nanti manajernya sudah pensiun atau apa, akan naik satu persatu, naik bisa jenjang karirnya bisa lebih baik lagi gitu, guys. Itu adalah karir path. Simpelnya seperti itu. Nah,
Kesimpulan dari MSDM adalah proses strategis untuk mengolah tenaga kerja agar selaras dengan tujuan organisasi. Yang tadi saya bilang, itu pengolahan, pengembangan, pemeliharaan karyawan yang kompeten itu guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke. Terus juga berbagai masalah. Terus juga berbagai masalah seperti rekrutmen yang sulit, rendahnya kinerja dan tingginya turnover dapat diatasi dengan digitalisasi HR, pelatihan sesuai kebutuhan, dan peningkatan kesejahteraan. Oke, dengan konsep yang kita bahas tadi dan dengan solusi yang tepat, MSDM mampu menciptakan karyawan yang profesional, loyal, dan berdaya saing tinggi demi keberhasilan organisasi. Oke, sekarang kita lanjut ke tekno dalam manajemen sumber daya manusia. Ini ada konsep dan studi kasusnya. Kita cepat aja. Konsep utamanya tekno itu adalah manajemen inti pemikiran. Itu dia one liner. Dia mengubah HR. Jadi MSDM di Tekko itu mengubah HR dari fungsi administratif jadi engine strategis berbasis data yang mempercepat kapabilitas teknis organisasi lewat upskilling terpersonalisasi, pengalaman karyawan unggul, dan tata kelola etis. Jadi tadi di konsep MSDM kita kan udah sempat notice HR. Nah, di sini HR itu dia teknologi yang mengembangkan dia teknologi yang berkembang. Jadi kita jadi ada dengan adanya Tekko ini kita mampu memotivasi karyawan jadi lebih unggul gitu guys, karena lebih baik lagi teknologinya. Nah, di sini ada pilar-pilar atau dari konsep Tekko sendiri. Itu pertama nih guys, pilar-pilarnya seperti ini. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Nah, oke, kita langsung masuk ke studi kasus dari Tekko sendiri ya. Berdasarkan Java dan Telkom, masalahnya banyak skill karyawan di Tekko mulai usang seiring teknologi baru muncul seperti AI, cloud, dan big data. Pelatihan tradisional memakan waktu dan biaya, sulit menjangkau seluruh tim. Nah, solusinya terapkan LMS internal yang menyediakan modul pelatihan teknis dan digital skill. Angkatan per wilayah atau role untuk pelatihan digital, project based mentoring, guna data analytics dari LMS, tracking completion rate, speed belajar, identifikasi skill gap. Ini ada langkah operasional. Pertama itu ada audit skill baseline. Kedua ada design learning path berdasarkan role. Lalu ada modul LMS dan micro learning dan evaluasi berkala. Lalu ada monitor metrik. Nah, dampak yang diharapkan, waktu pembelajaran lebih fleksibel dan efisien, skill gap terkecil antar tim, karyawan lebih siap menghadapi teknologi baru, inovasi, dan kompetitif. Retensi karyawan bertambah karena merasa perusahaan invest ke pengembangan mereka. Jadi lebih mudah ya, jadi karyawan merasa pekerjaannya jadi lebih mudah dan mereka jadi lebih senang bekerja, jadi kita tidak sering kehilangan karyawan kita. Oke, kesimpulan dari Tekko. Nah, ini kesimpulan dari Tekko. Tekko sebagai perusahaan teknologi menggambarkan bahwa MSDM modern tidak lagi hanya administratif tetapi strategis, mendukung bisnis lewat manajemen talenta, data, dan budaya kerja inovatif. Studi kasus nyata di Indonesia, misalnya Java dengan LMS dan Telkom dengan program talent development, menunjukkan bahwa upskilling berbasis data dan teknologi terbukti meningkatkan kompetensi, efisiensi, serta retensi karyawan. Dengan platform digital, personalisasi pelatihan, dan monitoring berbasis data, Tekko atau perusahaan lain dapat menutup skill gap dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi dan menjaga daya saing. Intinya, MSDM berbasis teknologi, karyawan lebih siap, perusahaan lebih kuat, dan budaya belajarnya terus berkembang. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semua, see you in next video. Assalamualaikum.